teman-teman bisa panggil saya Rolly saja. Saya mahasiswa semester 5 di Universitas Budi Luhur dan saat ini saya sedang berada di satu perusahaan nasional yaitu Radian Utama Interinsco. Radian merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manpower supply, minyak dan gas bumi, energi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat keseruan kolaborasi antar lintas generasi khususnya di Departemen Manpower Supply atau MPS. Karena saya salah satu penghuni di MPS. Yuk ikutin saya untuk lihat keseruannya. Let's go! Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rolly. Saat ini saya sedang bersama Pak Imam sebagai salah satu project manager di Departemen MPS. Pak Imam, kita boleh ya ngobrol-ngobrol santai sebentar? Oke, boleh ya Rolly. Oke. Apa nih yang mau diobrolin? Gini, yang saya lihat Pak Imam itu kan punya tim nih. Timnya Oke. banyak kan, anak-anaknya banyak. Kebanyakan Gen Z sama millennials. Iya. Betul? Oke. Oke. Dari generasi yang berbeda ini, millennials dan Gen Z, menurut Pak Imam, cara kerja mereka juga pasti berbeda kan? Tapi yang paling enak generasi mana yang diajak buat kerja? Pasti udah sih gue ya. Apa di generasi Pak Imam? Udah itu apa ya? Panggilan tahun? Ya 80-an berarti apa? Masuk milenial sih ya. Masuk milenial. Kenapa? Karena satu frekuensi. Satu frekuensi guys, ya. oke. Gitu, terus kemudian ya aja. Jadi kalau satu frekuensi itu kita ngobrolnya nyambung gitu. Karena dengan Gen Z kita ya gimana ya? Kita masuknya itu ke teman-teman ini nih gitu ya. Kadang ya takut ada yang Tersinggung? tersinggung Oke. Iya. Padahal Gen Z lebih fleksibel loh. Masa sih? Iya. Bukan yang apa namanya Kak? Apa tuh? Kalau generasi strawberry bukan ya, beda ya? Beda. Beda lagi ya? Kalau generasi strawberry ya? Bukan. Gitu kan Ada lagi hubungannya. sandwich generation beda lagi Pak Imam. Aduh, macam-macam lagi. Iya. Emang sekarang 2024 macam-macam aja itu istilah-istilahnya. Tinggal ngomong aja, orang jadul sama orang sekarang gitu Nah, kan ya? itu lebih fleksibel kan harusnya. Oke. Tapi Apa sebenarnya kalau menurut Pak Imam Gen Z asik gak? Saya kan sebagai perwakilan Gen Z nih di sini. Oke. Asik dong, asik. Ya, Bercanda ya. asik. Semuanya kita dibawa asik aja. Dibawa asik ya. Dibawa asik aja. Yang penting kan semua pekerjaan terdeliver gitu kan. Tergantung bagaimana apa namanya dari si atasannya ini atau leadernya ini ya, dia orientasinya apa nih? Oke. Itu karena nggak semua orang mungkin berpikir orientasinya adalah hasil gitu kan. Ada yang dia harus tahu prosesnya, gitu kan. Ada yang harus tahu hasilnya aja yang clear nih. Gitu. Oke. Gitu. Jadi tergantung bagaimana orang melihatnya Rolly. Oke. Gitu. Ada cara pandang tersendiri. Iya, Oke, gitu Pak Imam. dong. Makasih loh buat jawabannya. Tapi aku punya pertanyaan terakhir. Oh, ayo. Sekarang Berat ya. nggak juga sih, yang berat Oke. tuh beban hidup loh Oh Pak. iya, boleh itu. Sama beban negara. Oh beda lagi ya, bukan Beda anak lagi. kita ya. Prabowo Oke. aja. Prabowo aja. Oke. Maaf Pak Presiden. Satu lagi Pak Imam. Iya. Tantangan terbesar bagi Pak Imam untuk menghadapi timnya Pak Imam gimana? Apa tantangannya? Terus gimana cara penyelesaiannya? Kalau yang sekarang dengan tim saya sih aman-aman aja dalam arti ya tadi paling dari ya, sisi komunikasi aja sih sebenarnya gitu kan. Kita harus clear secara apa directnya gitu, direct instructionnya gitu kan, dari customer itu kita harus clear. Harus clear. Gitu. Kadang mungkin apa beberapa ada mungkin gaya bahasa ya, gaya Oke. bahasa antara masing-masing generasi itu mungkin berbeda ya. Beda. Ada yang kayak misalkan apa gaya ngomong bapak gitu kan, kalau Gaya anak gaul. gaul gitu. Kalau Rolis kan Pak Imam jok bawa banget gitu kan. Tapi aku Gitu. masih masuk Gitu kok. kan. Nah, jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan timnya ya sih. Oke, skill komunikasi itu penting. Oke, mungkin memang dari Gen Z pun karena kita bekerja dengan lintas generasi yang jauh lebih dewasa dan lebih tua, maaf, dibandingkan diri kita, mungkin bicara formal itu diharuskan ketika waktunya memang tepat. Tapi
dari segi guyon juga harus juga ya Pak Imam ya. Iya, Iya, guyon itu kan sebenarnya mencairkan Mencairkan biar nggak icebreaking-nya terlalu gitu ya, serius. icebreaking-nya. Jangan terlalu serius lah. Itu dia ngobrol inspiratif bareng Pak Imam. Mohon maaf video terpotong karena Pak Imam harus menerima panggilan darurat. Tapi tenang saja, saya masih punya narasumber lain yang gak kalah serunya. Halo Mas, salam kenal sebelumnya. Boleh kenalan dulu, nama Mas siapa? Halo. Salam kenal, nama saya Prangga Budi Laksana sebagai Project Leader di PT Suprapur Indonesia. Oh, project leader ya Mas? Iya. Oke, untuk projectnya bisa disebutkan megang handle apa? Oh, saat ini sedang berjalan pertama ada Project Petrogas yang di Jakarta Office, Oke. ada Petro Cina yang di Jakarta Office, lalu ada Premier Oil Andaman di Aceh. Wow, pasti itu banyak banget ya karyawannya. Alhamdulillah, Total berapa banyak Mas? total ada sekitar 300. 300 karyawan. Oke, pasti kan dari 300 karyawan itu dari berbagai macam generasi ya Mas ya, dari baby boomers mungkin sampai Gen Z kali ya. Betul. Termasuk di MPS ini pun, Mas Angga juga MPS kan ya? Betul. Iya, di MPS ini pun memang generasinya kita sudah lihat ya, ada yang dari baby boomers sampai ke generasi Z atau Gen Z. Nah, saya pengen tahu nih, dari pandangan Mas Angga sendiri, gimana sih caranya untuk kita biar tetap bersinambungan kerjanya, terus juga baik kerjanya. Jadi cara apa biar kita semua itu bersatu gitu dalam bekerja dari lintas generasi ini? Gimana Mas? Baik, betul. Mungkin dari sisi pekerjaan ya, baik di pekerjaan kita di project ataupun di internal sendiri di MPS, banyak generasi dari yang paling tua sampai yang paling muda, ada semua di Mas sini. Angga juga termasuk yang muda ya? Muda dong, baru 17 tahun. 17 tahun sisanya, oh jangan dong, bercanda ya Mas? Iya, Oke. banyak itu. Mungkin di situ kita perlu apa ya? Perlu ada kegiatan tambahan karena secara komunikasi kan berbeda gitu. Dari mulai orang tua itu menerapkan gaya lama dalam bekerja, sedangkan Gen Z sampai yang paling terbaru baby boomers namanya ya. Paling terbaru itu Gen Alpha. Gen Alpha. Gen Alpha, Gen iya. sampai Gen Alpha itu pasti punya metode sendiri dalam bekerja gitu. Nah, gimana caranya biar semuanya itu berkesinambungan, mereka semua bisa berkomunikasi dengan baik, dengan baik. Sekiranya itu perlu ada gathering atau gathering ya, atau paling minimal itu ada sharing session lah. Sharing session, oh iya, Yes. ruang diskusi juga ya. Betul, sharing knowledge, juga. betul. Jadi keren di sih. situ ada wadah yang menempatkan lintas generasi, semua generasi ada di situ sehingga setiap orang tuh bisa mengobrol antar lintas generasi gitu. iya. Nggak hanya sama yang kenal aja atau nggak hanya sama yang nyambung aja gitu. Oke, bisa jadi ajang silaturahmi juga ya, saling kenal antar lintas generasi. Karena kan di sini banyak banget ya Mas karyawannya. Dan ditambah lintas departemen juga, jangan Iya, hanya benar. jangan hanya lintas generasi tapi lintas departemen. Menarik banget sih. Oke, ini harusnya bisa jadi ide dan juga masukan hadiah grup ya Mas ya. Ya mudah-mudahan aja dari ide yang Mas Angga sampaikan bisa terwujud dan teraplikasikan di MPS ini atau sampai ke departemen lain juga. Oke Mas Angga, terima kasih banyak untuk idenya. Terima kasih juga sudah mau ngobrol dengan saya. Sehat-sehat ya Mas ya. Baik, terima kasih, Oke, terima kasih. sehat-sehat. Bye-bye. Itu dia keseruan kolaborasi antar lintas generasi di Manpower Supply atau MPS. Gimana menurut teman-teman? Seru kan? Jadi di sini nggak cuma bekerja aja, kita bisa dapetin ilmu, pengetahuan, juga banyak keseruan yang bakal kita lakuin antar lintas generasi. Kita bisa belajar pengalaman dari generasi baby boomers, X, milenial, juga Gen Z, sharing dan melakukan banyak keseruan yang pasti top banget serunya. Oke, mungkin cukup di sini aja. Mohon maaf bila ada kata-kata atau informasi yang kurang berkenan. Kita ketemu di next video dengan membahas hal-hal yang lainnya. Terima kasih, bye-bye.